يوم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya pakai pembukaan, tumben makin ada pembukaan langsung pulang sampai lagi pulang telat itu lejam apa? Bos udah sih ceramah Alhamdulillah pun tak apa-apa pun kikirun ngopi sebenarnya mereka Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga dulu berpanjangan berkumpul setempat semurjah di saat yang mulia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini membaca salawat, berdisegoda, berdisepo, berdisekingene, berdisejomblo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat mereka. Dicepatkan ketemu jodohnya. Sing nambah boleh, izin enggak ada macam-macam. Alhamdulillah kita kumpul semua di sini munajat sama Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di sini banyak orang-orang tua di antara kita yang mudah-mudahan berkat mereka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bala mereka orang di pengiran wajib TV di pengiran bala yang turun yang besar berkat kaulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan kecil apabila di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga balak tersebut bakal mengecil terus mengecil bakal menjadi ringan apabila di situ berkumpul orang-orang yang Allah kasihani, orang-orang yang Allah ridhai, orang-orang yang Allah malu untuk mengadab mereka. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yanzuru ila wajhi syekhi sabahan wa masa'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memandang kepada orang sepuh, orang yang sudah tua, yang sudah umur di atas 40 ke atas, 50 ke atas, apa boleh 60 ke atas. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka, memandang kepada mereka di pagi hari dan di malam hari. Maka ingatin dia, dilihat dari mana keadaan kita ketika kita dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dipandang di pagi hari dalam keadaan bersolawat? Apakah kita dipandang di sore hari dalam keadaan zikir kepada Allah? Kita lihat diri kita. Walhamdulillah kita di sini di pagi hari sudah ada rutinan. Insya Allah dipandang sama Allah dengan pandangan rahmat. Dipandang sama Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dipandang. Di malam hari juga dipandang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya 'abdi, qad ghafara wahai hamba-Ku, kamu telah umurnya kamu telah tua. Umur kamu sudah sepuh," kata Allah Subhanahu wa taala. Walikajil itu begitu juga kulitmu yang kenceng. Obat dikira, obat yang tadinya kenceng jadi kendor. Masing-masing lihat kulitnya sendiri. Kalau sampean sudah merasakan ini berarti sampean termasuk orang-orang yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Walika jilduk wadaka adluk
Begitu juga tulang kamu juga keropos. Terpecok semudik ada. Aduh, tak hadir majelis. Sakit kemarin. Aduh, beb, tak nyaman apa. Naik sepeda motor, aku akam sakit, beb. Bener tak bener? Bener mereka dari sampai termasuk orang-orang yang dipandang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan waqtaraba ajaluk, dan sungguh telah dekat ajal kamu sudah dekat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hada qulubaka ilayya fastahi minni wa ana astahi min syaibika an u'adzibuka finnar. Maka kamu sudah dekat menuju kepada aku, kamu sudah dekat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastahi minni, maka malulah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sampai tidak berpengiran. Kenapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Karena kata Allah, aku ini mau ngajar kamu ini malu. Melihat kamu ini sudah tua, saya malu untuk mengajar kamu. Maka kok melolos itu atau sekian. Sebenarnya kita punya nanti kan bahasa apa nih kan? Kok melolos sih salah mana lah, benar tepat sedikit. Kalau kamu sudah dekat waktu kamu, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pon umur 40 ke atas pon. Sesuatu yang bikin kita lalai kepada Allah jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita pakai, jangan pakai sampai kita kerjakan. Kita banyakin zikir kepada Allah. Yang tadi yang sholat sunnah kita jalan-jalan, kita banyakin sholat sunnah kepada Allah. Yang biasa renggang hadir maulid subuhan, ayo semangat pulih. Kenapa? Karena berkat kalianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk mengadab daripada bumi tersebut. Kalau kalian Masya Allah ibadahnya kepada Allah Masya Allah, tempat kalian tinggal, kita tinggal, itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab kecuali adaban yang sedikit. Kenapa? Karena Allah malu untuk mengadab kalian. Dan begitu juga bagi yang muda-muda, istahi ma'asyik, istahi, malulah kalian kepada siapa? Kepada orang tua tersebut. Jaga ihtiram kalian, penghormatan kalian kepada mereka, adab kalian kepada mereka. Kenapa? Karena sebab mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi mengadab bumi tersebut. Maka alhamdulillah ada majlis taklim, kita sholawat bersama-sama, majlis maulid, kita mengenang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita diatur, kita saling menghormati, kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berkat ini mudah-mudahan bala itu tidak jadi turun. Kita tahu daerah-daerah kita sudah banyak ini, daerah Jawa Timur, Sumeru, Sekarang, Mampang, Cianjur, mereka banyak turun semua. Maka jangan sampai juga keraksan kita itu ya. Maka dari itu, ayo kita berkencang lagi salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu yang muda juga perketat lagi, perkuat lagi ihtiram kepada orang tua. Sebab karena ihtiram kepada orang tua, Allah makin sayang kepada anak muda tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa saya tak kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Orang alim. Madinatul ilmi wa alim babha. Saya ini kotanya ilmu, kata Nabi Muhammad. Sedangkan Ali pintunya ilmu. Kalau kamu pengen masuk kota Madinah, masuk ada ke gerbang. Kalau kamu tidak masuk gerbang, loncat. Tak bisa. Masuk ada ke gerbang. Siapa gerbangnya? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah satu waktu beliau telah untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib aja mau ke masjid, mau sholat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dalam perjalanan, jalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jalan. Dalam perjalanan di situ di depan dia tuh ada orang tua yang pakai tongkat.
Orang tua pegang rokok, bawa ke jalan. Sayyidina Ali tak benar, ini orang alim. Sayyidina Ali mengerti adab, ihtiram sama orang tua, menghormati orang tua, tahu. Tak berani dia jalan kepada orang tua. Anak-anak mereka tak benar. Apa Sayyidina Ali? Jalan di belakang menuju masjid Nabi. Jalan pelan-pelan Sayyidina Ali. Orang yang jalan, bergula maju kan? Pak, ambil gede Pak, beliau ada ini. Aku telat dengan kata Nabi ini. Iya. Tapi Sayyidina Ali tidak, jalan di belakangnya. Jalan sampai disangka orang ini jalan, ini masjid. Sampai dekat masjid, pintu masjid, orang ini bilu. Jadi orang ini nggak ke masjid. Orang ini orang Nasrani. Orang Kristen, bukan Nabi, dan Sayyidina Ali, masalah kok. Ketika masuk ke masjid Sayyidina Ali, kasarok atau Sayyidina Ali, masuk ke masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didapati Nabi SAW lagi ruku. Karena orang itu untuk mendapatkan satu rakaat bersama imam, itu kalau dia mendapatkan ruku bersama imam. Nabi Muhammad ruku Nabi Muhammad dapat Sayyidina Ali. Akhirnya itu Nabi Muhammad dipanggil sama Nabi Muhammad. Ya Ali, selesai sholat dipanggil. Ya Ali, sini, duduk sini. Marhaba ya Nabi. Ini tadi ngapain? Iya Nabi. Tadi saya ini telat karena ada orang tua. Ketika saya sampai masjid, saya di belakang orang tua tersebut, ternyata orang tersebut Nasrani, orang Kristen. Dia nggak ke masjid. Jadi saya masuk ke masjid langsung, saya telat. Tapi alhamdulillah saya dapati kamu lagi ruku, makanya saya dapat satu rakaat bersama kamu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sebetulnya kalau dihitung-hitung, saat saya sudah selesai dari Nabi. Tapi ketika saya ruku pertama, saya mengangkat ruku saya itu malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas buku. Muhammad berkata, ketika saya diam terus sampai saya selesai, sampai engkau datang, baru saya bangun. Katanya malaikat, sabar dulu ya Muhammad. Iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala gak pengen Sayyidina Ali untuk mendapatkan sholat bersama kamu, karena dia telah mengihtiramkan, menghormati orang tua meskipun orang tua tersebut orang Kristen. Dan kau tahu ya Muhammad, aku disuruh menahan kamu dan malaikat yang biasa memindahkan matahari ditahan sebentar matahari agar matahari tidak terbenam dahulu, biar Sayyidina Ali ini bisa dapat sholat bersama kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkat menghormati orang tua meskipun lain agama, dipandang sama Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau sesama agama? Bagaimana kalau masih kerabat kita? Bagaimana kalau dia orang-orang tua kita? Lebih-lebih lagi kita untuk menghormati mereka. Maka dari itu, berkat mereka orang-orang tua, kita bisa selamat dari balaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat kita memuliakan mereka, kita mendapatkan faedah dari Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dikatakan, diceritakan Abu Mansur Al-Maturidi, dia punya guru. Apa kata gurunya? Kata gurunya bilang, wahai muridku, iya, coba cari umur saya ini 80 tahun. Bilang sama Abu Mansur, coba ini cari. Jadi apa? Cari kamu ke pasar budak, pasar penjualan budak di Arab zaman dahulu itu ada. Coba cari hamba sahaya yang umurnya sama seperti saya pengen beli. Katanya Imam Maturidi, saya pengen beli. Oh ya, saya carikan dia ke jalan. Pergi ke pasar. Di pasar budak, menambah nikah sampai orang film ini kan. Budak ini masih muda, putih, gentong, gagah, kakak berkuat, diskon sekian. Ini kan berada dalam kelas. Mumpung sekarang 12. Istilah mereka. Mumpung 12, ayo beli. Banyak nih. Ini hari tukang
Maturidi ini, Imam Maturidi ini kan aneh. Begitu pusatnya. Ada si budak si umur 20 tahun. Kan tidak bisa juga kan beres betul. Kita ini tidak ada budak umur 80 tahun. Siapa yang mau beli? Kepengen apa? Pajangnya. Kan kak tuh kan potong beli. Aduh, diklok, aduh sakit. Nih. Belikan nih, beli obat nih. Ayah dong. Ada seperti ya. Jalan lagi begitu kok lagi. Terus begitu, setiap toko bilang, tidak ada orang jualan budak. Kalau seandainya kami budak-budak, di bawah umur 80 tahun sudah kami bebaskan. Kenapa? Iya, karena nggak pantas budak umur 80 tahun, 60 tahun masih jadikan budak. Yang ada sudah bebas semua. Keliling dia pasar, aduk hari. Sampai di sore hari datang kepada gurunya, wahai guru, Maturidi, Imam Maturidi, oleh, dapat. Kuda nyari di pasar nih kebun, nyari tempat toko yang satu yang dua, mereka sama jawaban mereka. Tidak ada di antara kita nih hamba sahaya, kita menjual hamba sahaya umur 80 tahun. Yang ada sebelum 80 tahun kita sudah bebaskan. Kok kamu mau cari umur 80 tahun? Dia mau gendam, mau keriput ke apa? Langsung katanya imam gurunya Imam Maturidi langsung dia turun daripada kasurnya yang sudah tua, dia maksakan turun daripada kasurnya, dia tempelkan pipinya itu ke dalam tanah sambil dia munajat sama Allah, ya Allah, kalau seandainya manusia pun yang banyak kurang ajarnya, yang banyak kedolimannya, gak pantas, gak mau menjadikan budak yang umur 80 tahun. Bagaimana engkau ya Allah yang maha rahim, yang maha pengasih, penyayang pada hambanya, masa saya umur 80 tahun gak dibebaskan sama engkau dari api neraka ya Allah. Nangis betul-betul gurunya, kecak agak lama meninggal gurunya. Mimpi Imam Muhammad Shallallahu Maturidi, mimpi gurunya. Didapati gurunya itu hidupnya enak, tenang, bahagia. Ditanya sama muridnya, wahai Imam, apa yang kau dapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kau dapati daripada rahmatnya Allah? Fadl Habib, Ta'ala Habib, Bina Habib. Habib, Ta'ala. Ini, di sini, biar lihat anak tuh. Bukan mereka nak Tuhan. Di tengah di tengah. Ketika itu ya Imam Shallallahu Maturidi itu tanya sama guru, wahai guruku, apa yang kau berikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu? Dijawab, iya, Allah ampuni dosa-dosa saya, Allah angkat derajat saya, dan Allah kumpulkan saya bersama orang-orang yang soleh. Bukan sebab amalan saya, bukan sebab ibadah saya, bukan sebab saya nih hebat, alim, bukan. Sebab karena doa saya di akhir-akhir hayat saya tadi. Doa yang 80 tahun itu, doa yang terakhir hayat, ya Allah, kalau manusia aja gak pantas menjadikan seorang hamba yang umur 80 tahun jadi budak, bagaimana saya dari budak kamu ya Allah? Apakah kau tidak mau bebaskan saya dari api neraka? Berkat doa saya yang seperti itu Allah kabulkan. Maka sampai mau nyoba apa boleh? Kiki mau deh sampai tek kaki kita ke sampai kan? Kemana ke tanah? Coba doa sampai mampu lah. Itu pun lagi panggilan. Maka dari itu, ini perkumpulan kita yang mulia ini, berkat kita bersama orang-orang tua kita jaga adat kita bersama mereka. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan yang mereka ini dikabulkan sama Allah, dipanjangkan umur dalam kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat mereka inilah kita menjadi semangat dalam ibadah, kita semangat dalam maulidan, kita semangat dalam ibadah kepada Allah. Dan berkat mereka bala yang tadi yang diturunkan sama Allah tak jadi turun. Meski coba lah ya.
Mana ya? Ada ya. Mas meski coba nih kaki mengenai kewatuan ini berkat mereka kita selamat dari balaknya Allah. Maka dari itu kita minta sama Allah, ya Allah kita tawasul berkat orang-orang tua kita semua ini ya Allah, kita dikabulkan hajat kita, diberi keberkahan ibu kita, diberi keberkahan harta kita, diberi keberkahan kepada anak-anak dan istri-istri kita sehingga kita bisa menjalani hidup kita dalam keberkahan dan rahmat-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Hada ini wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.